Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kami. Kembali lagi dengan saya Fiona. Gimana kabar kalian semua? Setelah rehat sejenak dari YouTube, kita kembali lagi dengan sebuah topik yang cukup menarik dan lagi hangat-hangatnya dibicarakan, terutama di TikTok. Belakangan ini banyak laporan tentang kematian satwa di kebun binatang, termasuk si cantik harimau Sumatera yang terancam punah dan populasinya sudah mengkhawatirkan. Nah, untuk mengulik lebih dalam tentang isu ini, kita punya tamu spesial hari ini, Fabia, seorang ahli di bidang konservasi satwa. Seharusnya kalian tidak asing lagi dengan Fabia jika kalian adalah pendengar podcast kami yang setia. Bagaimana Fabia kabarnya hari ini? Halo Fiona, kabar baik. Terima kasih telah mengundang saya ke podcast Anda. Sudah cukup lama ya, terakhir kali kita ngobrol santai seperti ini. Sepertinya terakhir kali kita ngobrol seperti ini itu sekitar tahun 2022 ya, saat kita sedang membahas tentang bahayanya virus corona. Benar, perubahan sejak saat itu rasanya seperti baru kemarin ya. Tapi sekarang sudah banyak peningkatan dan perbaikan di sini. Semua berkat dukungan teman-teman juga. Oke, Fah. Saya sudah penasaran nih. Ceritain dong bagaimana bisa banyak satwa di kebun binatang yang mati seperti ini. Ya, jadi begini. Sebenarnya ada banyak faktor, Fiona. Tapi salah satu faktor yang paling utama itu karena pengawasan dan perawatan fasilitas yang kurang maksimal. Anda tahu sendiri kan, harimau Sumatera membutuhkan tempat yang luas, makanan yang cukup, perawatan yang serius. Tapi kenyataannya tidak sesuai ekspektasi. Fasilitas kebun binatang, kekurangan dana, dan sumber daya manusia yang terbatas juga. Ya akhirnya perawatan satwa-satwa menjadi tidak optimal dong. Saya jadi sedih mendengarnya. Jadi, Fah, bagaimana dampaknya untuk kita semua dan lingkungan? Tentu dampaknya sangat luas. Dari segi konservasi, kematian satwa langka merupakan kerugian besar untuk keanekaragaman hayati. Lebih jauh, ini mempengaruhi reputasi kebun binatang dan mengakibatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Jika kasus serupa terus berulang, kepercayaan publik terhadap kebun binatang dan kesadaran akan konservasi bisa semakin menurun. Memang, kehilangan satu spesies bukan hanya soal jumlah tetapi juga tentang kehilangan kekayaan alam yang tergantikan. Ini mengingatkan kita untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi satwa dari ancaman serupa di masa depan? Oke. Apakah Anda mempunyai saran untuk tindakan individu dan kebijakan pemerintah dalam mendukung konservasi dan juga perawatan mereka di kebun binatang dan alam liar? Oke, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, penting banget untuk kita meningkatkan pengawasan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan kebun binatang memenuhi standar perawatan yang baik. Kedua, kita perlu mengedukasi pekerja kebun binatang dan masyarakat luas juga tentang pentingnya perawatan konservasi. Dan yang terakhir, kita sebagai masyarakat bisa membantu dengan mendukung kebun binatang yang benar-benar berkomitmen pada konservasi melalui kunjungan atau donasi. Memang penting ya untuk peningkatan pengawasan, edukasi, dan dukungan masyarakat agar kebun binatang dapat menjaga kesejahteraan satwa dengan efektif. Wow, apakah ada pesan terakhir, Fah, untuk semua pendengar podcast kita hari ini? Oke, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita semua juga memiliki peran dalam melindungi satwa dan habitatnya. Mulailah dengan hal-hal kecil, seperti peduli pada lingkungan, dan pilihlah kebun binatang yang benar-benar merawat hewannya dengan baik.
bukan cuma pilih doang, tapi mensupport. Kita semua pasti bisa berkontribusi sebagai bagian dari solusi. Mantap sekali. Terima kasih banyak ya Fuad sudah bergabung di podcast kita hari ini. Untuk para pendengar kita hari ini, semoga Anda dapat mengambil pelajaran dari diskusi kita dan mulai bertindak ya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Sama-sama Fiona, terima kasih juga sudah mengundang dan memberi saya kesempatan untuk berbicara. Sampai jumpa lagi.